Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Azalia Wahda, NPM 10060319170 dari kelas D Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal yang sudah saya garap untuk memenuhi salah satu tugas Vika Farmaka, yaitu resume jurnal. Jurnal yang saya pilih berjudul Efektivitas Ekstrak Daun Kelor atau Moringa oleifera terhadap penurunan kadar kolesterol total pada tikus putih atau Ratus novernicus. Bahasan materinya ada penggunaan bahan tanaman yang memiliki aktivitas farmakologi, yaitu daun kelor, dan juga ada latar belakang pengujian berisi alasan kenapa dilakukan aktivitas farmakologi terhadap daun kelor ini. Kemudian ada hasil pengujian yang berisi pengujian dari hasil aktivitas farmakologi daun kelor terhadap penurunan kolesterol pada tikus putih. Kemudian ada pembahasan yang berisi penjabaran mekanisme apa yang terdapat pada daun kelor sehingga dapat menurunkan kolesterol. Dan juga ada kesimpulan yang berisi kesimpulan apakah daun kelor efektif untuk menurunkan kadar kolesterol atau tidak. Pengujian ini dilakukan terhadap hewan yaitu tikus putih atau Ratus novernicus. Daun kelor memiliki nama daerah daun kelor dan juga nama ilmiahnya Moringa oleifera. Dengan judul jurnal Efektivitas Ekstrak Daun Kelor atau Moringa oleifera terhadap penurunan kadar kolesterol total pada tikus putih atau Ratus novernicus. Dilakukannya penelitian atau pengujian ini karena WHO atau Badan Kesehatan Dunia melaporkan hiperkolesterol merupakan faktor risiko kematian di usia muda. Hiperkolesterol itu sendiri adalah kondisi ketika kadar kolesterol di dalam darah terlalu tinggi dan jika dibiarkan akan menumpuk pada pembuluh darah dan menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan sehingga meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung atau penyakit kardiovaskular. Karena prevalensi hiperkolesterolnya di Indonesia itu terus meningkat. 7,9% dari jumlah total kematian di usia muda itu tercatat pada tahun 2002. Untuk itu, apalagi pada tahun sekarang, 2022, mungkin hiperkolesterol itu lebih menjadi faktor risiko kematian di usia muda. Di mana penanganan farmakologi sebenarnya bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kenaikan kolesterol. Salah satunya adalah perubahan gaya hidup dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi kolesterol seperti jeroan, junk food, dan lain sebagainya. Namun ada juga terapi farmakologis yang dilakukan, yaitu dengan mengkonsumsi obat kimia. First line yang digunakan banyak masyarakat adalah obat simvastatin. Namun, apabila melakukan terapi farmakologi dalam jangka yang panjang dapat menimbulkan efek samping seperti myositis atau peradangan otot, dan juga efek yang paling ditakutkan adalah terjadinya rhabdomyolysis atau kerusakan dan bahkan kematian jaringan otot yang dapat menyebabkan kematian. Pengobatan dengan herbal itu dapat menjadi alternatif dalam mengatasi hiperkolesterolemia ini dan diharapkan memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit. Salah satu obat tradisional yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol adalah daun kelor. Karena orang India sudah banyak melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa daun kelor itu sebagai hiperkolesterolamik atau agen penurun lemak atau agen penurun kolesterol tadi pada pasien obesitas. Mereka, orang India tersebut, menguji ekstrak daun kasar daun kelor ini dan menunjukkan memang memiliki aktivitas sebagai agen penurun kolesterol. Maka dari itu, peneliti yaitu Wahyu dan kawan-kawan tertarik untuk menilai efektivitas daun kelor ini sendiri terhadap penurunan kadar kolesterol total yang diujikan pada hewan uji Ratus novernicus atau tikus putih jantan. Metode pengujian yang dilakukan adalah metode penelitian analitik dengan menggunakan pre-experimental design dengan metode pendekatan one group pretest post-test, di mana membandingkan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Kelompok perlakuannya diberikan ekstrak daun kelor dan kelompok kontrolnya diberikan obat kimia simvastatin. Dengan variabel bebasnya adalah ekstrak daun kelor yang diberikan pada tikus putih dan variabel terikatnya adalah
kadar kolesterol tikus putih tadi. Percobaannya menggunakan 15 ekor tikus putih yang dilakukan adaptasi dengan pemberian lemak, pakan dengan kolesterol yang tinggi, seperti kornet contohnya agar tikus dapat mengalami kolesterol tinggi. Hingga diperoleh kadar kolesterol pada tikus itu lebih dari 54 mg per desiliter karena kadar normal pada tikus putih berada pada rentang 10 sampai 54 mg per desiliter. Setelah tikus mengalami hiperkolesterol, selanjutnya tikus putih ke-15 ekor tikus putih itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, di mana kelompok 1 diberikan ekstrak daun kelor sebanyak dengan dosis 80 mg per 200 gram berat badan. Kelompok 2 berupa kelompok kontrol diberikan simvastatin dengan dosis 0,18 mg per hari per 200 gram berat badan, dan kelompok 3 adalah placebo yang tidak diberikan ekstrak daun kelor maupun simvastatin. Perlakuan tersebut dilakukan selama 7 hari. Berikut adalah kadar kolesterol dari ke-15 tikus setelah dilakukan adaptasi dengan pemberian makanan tinggi kolesterol, sehingga ke-15 tikus itu mengalami kenaikan kolesterol, di mana rata-rata kelompok 1 yang akan diberikan ekstrak daun kelor memiliki rata-rata 307,40 mg per desiliter kolesterolnya, kelompok 2 271,20 dan placebonya 211. Setelah 7 hari diberikan ekstrak daun kelor pada kelompok 1, obat simvastatin pada kelompok 2, ternyata kadar kolesterol dari ke-15 tikus itu turun, di mana rata-rata yang diberikan untuk kelompok 1 turun menjadi 209 mg per desiliter, kelompok 2 127,40 mg per desiliter, dan untuk placebo pun turun menjadi 198,4 mg per desiliter. Setelah didapatkan hasil, dilakukan analisis data dengan membandingkan kadar kolesterol total sebelum perlakuan dan setelah pemberian perlakuan ekstrak daun kelor dan obat simvastatin. Analisis yang dilakukan adalah uji T berpasangan jika datanya berdistribusi normal. Distribusi normal itu merupakan fungsi probabilitas atau kemungkinan yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Data diuji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk karena subjek penelitian kurang dari 50 subjek, yaitu dengan pengujian terhadap 15 tikus putih saja. Langkah pertama analisis dalam penelitian ini adalah dengan mengetahui distribusi data. Distribusi data bisa diketahui setelah dilakukannya uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk tadi. Hasilnya diperoleh bahwa seluruh data memiliki nilai signifikansi atau nilai kebenaran pada suatu hipotesis yang diterima atau diperoleh sebesar lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Setelah itu dilakukan uji T berpasangan untuk menguji dua pengamatannya, yaitu untuk membandingkan kadar kolesterol sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Ternyata diperoleh setelah diberikan perlakuan pada kelompok daun kelor yang sebelumnya 307,40 mg per desiliter menjadi 209 mg per desiliter dan diperoleh uji statistik dengan nilai P 0,00041, yaitu kurang dari 0,05, yang berarti adanya perbedaan rata kadar kolesterol antara sebelum dan sesudah perlakuan. Sedangkan pada kelompok kontrol atau yang diberi simvastatin, sebelum perlakuan 271,20 mg per desiliter dan setelah 127. Diperoleh nilai P-nya 0,009, itu kurang dari 0,05. Berarti ada perbedaan rata kadar kolesterol antara sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil uji statistiknya diperoleh 0,185, yang artinya lebih dari 0,05. Berarti tidak ada perbedaan antara ekstrak daun kelor dan obat simvastatin. Karena pada kelompok simvastatin ini adanya selisih dari sebelum dilakukan perlakuan pemberian dan setelah dilakukan pemberian obat simvastatin. Dari 143,80 menjadi 98,40. Dari hasil uji tersebut dapat menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun kelor itu dan obat simvastatin dapat menurunkan kadar kolesterol total darah pada tikus putih.
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa ekstrak daun kelor dan simvastatin memiliki efek dalam menurunkan kadar kolesterol total di dalam darah, di mana ada perbedaan yang signifikan antara kadar kolesterol sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa daun kelor itu memiliki kandungan antioksidan, diantaranya vitamin C, polifenol, flavonoid, dan karoten, di mana vitamin C merupakan antioksidan alami yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi. Antioksidan itu sendiri sebagai inhibitor untuk menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal bebas yang tidak reaktif yang akan relatif stabil. Kemudian, terdapat kandungan beta-karoten pada ekstrak daun kelor yang berfungsi untuk melindungi membran lipid dari peroksidasi, sekaligus menghentikan reaksi rantai dari radikal bebas. Ekstrak daun kelor juga mengandung beta-sitosterol yang dapat menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan konsentrasi LDL dalam plasma dan menghambat reabsorpsi kolesterol dari sumber endogen. Kandungan flavonoids dan polifenol secara signifikan dapat meningkatkan SOD. SOD itu sendiri adalah superoxide dismutase atau antioksidan intrasel yang berperan penting dalam melindungi sel terhadap gangguan oksidan dari luar. Serta dapat menurunkan kadar lipid peroksidase sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Daun kelor atau Moringa oleifera diketahui mengandung 0,09% beta-sitosterol. Sterol pada tanaman diketahui dapat menghambat absorpsi dari kolesterol pada usus. Beta-sitosterol merupakan salah satu sterol pada tanaman yang digunakan karena dapat mengurangi level kolesterol pada serum dengan mengurangi konsentrasi LDL atau kolesterol jahat plasma serum dan menghambat reabsorpsi kolesterol endogen serta meningkatkan ekskresi kolesterol di feses dalam bentuk steroid netral. Jadi, dapat disimpulkan bahwa beta-sitosterol merupakan komponen aktif dari daun kelor dalam menurunkan kolesterol. Pada obat kimia simvastatin yang bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase mempunyai fungsi sebagai katalis dalam pembentukan kolesterol. Nah, HMG-CoA reduktase ini bertanggung jawab terhadap penurunan LDL dengan cara meningkatkan jumlah reseptor LDL-nya yang terdapat di dalam membran sel hati dan jaringan ekstrahepatik, sehingga menyebabkan banyak LDL yang hilang dalam plasma dan menyebabkan angka LDL itu dapat turun. Simvastatin cenderung mengurangi jumlah trigliserid dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Hal ini sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Dwi Tianti, Hadi, dan Ika pada tahun 2015 bahwa pemberian fraksi etil asetat daun kelor dengan dosis 7,44 mg per kilogram berat badan itu merupakan dosis yang mampu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL kolesterol yang sebanding dengan obat kimia simvastatin. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut, ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera terbukti efektif dalam menurunkan kadar kolesterol total darah pada tikus putih yang ditandai dengan selisih atau perubahan yang terjadi antara sebelum dan setelah interferensi pada perlakuan ekstrak daun kelor sebesar 98,40 mg dan pada simvastatin sebesar 143,80 mg per desiliter. Hasil uji statistiknya diperoleh nilai P 0,185 lebih dari 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan antara ekstrak daun kelor dan obat simvastatin dalam mengurangi kadar kolesterol. Sehingga dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun kelor dapat menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih atau Ratus novericus. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.